Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, apa kabarnya semua? Semoga sehat walafiat ya, tetap semangat meskipun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi sama Miss Tami dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini Miss Tami akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut ya anak-anak soleh dan soleha. Oke, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami relasi dengan benar, siswa dapat memahami fungsi dengan jelas, siswa dapat membedakan relasi dan fungsi. Yang keempat, siswa dapat menyatakan relasi dengan benar, siswa dapat menyatakan fungsi dengan benar, dan siswa dapat menentukan banyaknya jumlah pemetaan yang mungkin dari sebuah fungsi. Jadi materi kita mengenai relasi dan fungsi. Pertama, kita akan lihat relasi. Relasi nama lainnya adalah hubungan dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, dalam matematika, relasi itu seperti lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contoh, diketahui A 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka kita akan lihat lebih jelas dengan menggunakan gambar. Nah, ini relasinya ya. Tadi A adalah 1, 2, 3, 4, dipasangkan dengan B 1, 2, 3 dengan relasi kurang dari. Jadi kita cari A 1 kurang dari berapa, 2 kurang dari berapa, gini ya. Nah, bisa kalian lihat dari gambar, kurang dari relasinya, himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Relasinya adalah kurang dari, berarti 1 kurang dari 2. 1 juga kurang dari 3. Nah, anggota di A boleh lebih dari 1 dipasangkan ke anggota B. Misalnya, 1 kurang dari 2, tapi 1 juga kurang dari 3. Jadi boleh lebih dari 1 kalau disebut dengan nama relasi. Dan di relasi boleh juga himpunan A-nya tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Itu adalah relasi. Seperti ini, dia satu punya pasangan lebih dari satu, yaitu pasangannya 2 dan 3. 2 juga punya pasangannya adalah 3. Dan 3 di A tidak punya pasangan di B. 4 juga tidak punya pasangan di B. Jadi ini disebut dengan nama relasi. Karena sesuai dengan nama relasi, sesuai dengan relasinya kurang dari, 3 sama 4 tidak punya pasangan di B. Karena 3 kurang dari berapa di sini, di B-nya tidak ada. Maka itu disebut dengan relasi kurang dari. Selanjutnya adalah menyatakan relasi dengan 3 cara. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Pertama, kita belajar mengenai diagram panah terlebih dahulu. Kita akan lihat contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak-anak dan B adalah himpunan olahraga. Jadi dari kalimat yang panjang ini kita akan rangkum dalam bentuk penyajian diagram panah. Nah, ini adalah diagram panahnya. Himpunan A isinya adalah Anto, Andi, Budi, Badri. Himpunan B isinya voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Relasinya adalah dari A ke B suka akan. Anto suka akan sepak bola. Andi suka akan voli dan bulu tangkis. Budi suka akan basket dan sepak bola. Badri suka akan basket dan sepak bola. Nah, ini relasi. Jadi relasi A punya pasangan lebih dari satu di B, itu adalah relasi. Selanjutnya, kita dengan menggunakan diagram panah, yaitu relasinya adalah setengah dari. P-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan Q-nya adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panahnya dengan hubungan atau relasinya setengah dari. Kita coba ya, P 1, 2, 3, 4,
I 2468. Kita hubungkan dengan relasi setengah dari. 1 setengah dari 2 gitu ya. 2 setengah dari 4. 2 kan setengahnya dari 4 kan? Setengahnya dari 4 adalah 2 atau 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 juga setengah dari 8. Dan ini adalah disebut dengan relasi. Dan relasi boleh punya anggota hanya 1. Itu juga relasi. Kita lanjut dengan cara penyajian yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius. Diagram kartesius ini seperti sistem koordinat yang kita pelajari pertemuan sebelumnya ya, yaitu diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 ini dibaca dan sampai dengan 10. Jadi tidak ditulis semua, dihubungkan dengan tanda titik 3. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari akar kuadrat dari. Kita coba yang A. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 1 lebihnya dari berapa? Kan harusnya 0 ya. Tapi 0 kan tidak ada di himpunan B. Maka 1 tidak kita hitamkan di 0-nya. Nah, kita mulai hitamkan dari 2. 2, 1 lebihnya dari 1. 3, 1 lebihnya dari 2. 4, 1 lebihnya dari 3, 5, 1 lebihnya dari 4. Nah, himpunan A ini ditulis di sumbu X, dan himpunan B ditulis di sumbu Y. Nah, ini sumbu X-nya kok ada 10, Miss? Boleh, lebih dari tulisan di himpunan A-nya. Tapi jangan ikut dihitamkan, karena ini tidak ada di himpunan A. Nah, himpunan B-nya boleh tulis semua juga boleh. Tidak boleh kurang, boleh lebih, gitu ya. Nah, itu diagram kartesius yang pertama. Contoh yang kedua, diagram kartesius dengan relasi akar kuadrat. 1, akar kuadrat dari 1. 2, akar kuadrat dari 4. 3, akar kuadrat dari 9. Nah, 4 ada di himpunan A, tapi dia tidak punya pasangan di himpunan B, karena 4 adalah akar kuadratnya dari 16, dan 16-nya tidak ada di B, sehingga dia tidak dihitamkan. Begitu juga untuk 5. Selanjutnya adalah dengan cara himpunan pasangan berurutan. Contohnya himpunan A 1, 2, 3 sampai dengan 25 dan himpunan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kita akan coba pasangkan dengan pasangan berurutan dengan relasi kuadrat dari dan 2 kali dari. Nah, ini kuadrat dari berbeda ya dengan akar kuadrat dari. Jadi kalau kuadrat dari kuadratnya dari berapa gitu. 1 kuadrat dari 1. Nah, ini yang di X, yang di depan yang ditulis adalah himpunan A, himpunan asal. Yang di B adalah pasangannya. 1 himpunan dari 1, 4 pasangan dari 2, dan seterusnya. Harusnya kan habis angka 1 itu ada angka 2 ya, tapi angka 2 tidak punya kuadrat dari berapa, tidak ada di B, sehingga angka 2 di A-nya ini tidak tertulis gitu. 3 juga tidak. Yang tertulis yang pasangannya ada di B. Seperti itu ya. Yang B relasinya adalah 2 kalinya dari. Nah, 2 kuadrat dari 1, 4, 2 kalinya dari 2, 6, 2 kalinya dari 3 ya. 2, 2 kalinya dari 1, 4, 2 kalinya dari 2, 6, 2 kalinya dari 3, dan seterusnya. Oke, nah ini kita bahas mengenai fungsi. Berbeda dengan relasi, fungsi artinya adalah memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan dengan tepat sebuah atau tepat satu nilai Y pada himpunan yang kedua yang disebut dengan nama kodomain. Dan hasilnya, nilainya disebut dengan daerah hasil. Kita coba ya. Nah, berbeda ya dengan relasi, kalau di fungsi, himpunan A-nya yang disebut dengan daerah hasil, daerah asal hanya punya tepat satu pasangan di daerah kawan atau domainnya. Makanya, di sini hanya punya satu pasangan, dan setiap anggota di A hanya punya harus punya pasangan di B. Yang boleh tidak punya pasangan adalah di daerah kawan, sehingga yang tidak punya pasangan tidak kita ikutkan dalam daerah hasil atau range, sehingga hasilnya hanya 1, 2, dan 5. Nah, ini adalah penjelasannya secara tulisan. Fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap A dengan tepat satu anggota B. Itu fungsi ya, jadi A-nya hanya punya pasangan 1 di B dan A-nya harus punya pasangan. Himpunan A 0, 2, 4, 6 disebut domain daerah asal, B-nya 1, 2, 3, 4, 5 disebut kodomain, dan range-nya disebut 1, 2, 5. Sekarang notasi fungsi. Notasi fungsi ada
dilambangkan dengan huruf kecil, bisa F, bisa G, bisa H yang biasanya dipakai. Contohnya F titik 2 X ke Y. Nah, ini dibacanya F memetakan X ke Y. Atau bisa juga Y sama dengan Fx, yaitu Y adalah fungsi dari X. Nah, ini suatu fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Sama seperti relasi, dia menggunakan 3 cara. Diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Contohnya A, I, U, E, O, himpunan A-nya, B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, dipasangkan dengan A, 1, I, 2, U, 1, E, 4, O, 2. Menjadi diagram panah seperti ini. Sama ya, seperti relasi tadi, cuma bedanya kalau fungsi ininya dia daerah asalnya hanya punya satu pasangan, dia tidak bercabang. Kemudian diagram kartesiusnya juga sama. Ini hurufnya adalah untuk himpunan asal, yang ini adalah untuk himpunan kawan atau kodomain. Selanjutnya pasangan berurutan, yang depan adalah untuk himpunan A, himpunan asal, yang belakang adalah untuk himpunan kawannya. Atau untuk range-nya ini ya, untuk range-nya. Kita lanjut. Banyak pemetaan dari dua himpunan. Pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Jika banyaknya A adalah A dan banyaknya himpunan B adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Atau kalau kebalikan, banyak pemetaan yang terjadi atau banyak fungsi yang terjadi dari B ke A adalah A pangkat B. Contohnya, berapa banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B untuk pemetaan berikut. Contohnya adalah misalnya A-nya ada 1, B-nya ada 1. Berarti banyak pemetaannya 1 pangkat 1. Ini dari A ke B ya, berarti B pangkat A. Kemudian dari himpunan E, ini ada 2. Kemudian di F-nya ada 1, berarti himpunan pemetaan yang mungkin dari E ke F adalah F pangkat E, 1 pangkat 2, jawabannya 1. Satu lagi contohnya ini K ke L, berarti L pangkat A, L-nya 3 pangkat 5, hasilnya 243. Nah, ini contoh soal, diketahui A 2345, B 0123, relasi adalah 2 lebihnya dari. Maka yang A himpunan pasangan berurutannya berapa, diagram panahnya bagaimana? Kita coba ya, dibahas. A 2345, B 0123, relasinya 2 lebihnya dari, maka pasangan berurutannya, nah, 2 himpunan pasangan dari 2 lebihnya dari 0, 3 2 lebihnya dari 1, 4 2 lebihnya dari 2, dan 5 2 lebihnya dari 3. Nah, ini juga diagram panahnya 2 0 3. Kalau kita udah dapat di sini, maka diagram panahnya tinggal meneruskan. Nah, selanjutnya adalah gambarlah relasi berikut dengan diagram panah, kemudian tentukan fungsi atau bukan. Nah, ini 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, kita cek yang A ya. Nah, yang ini adalah A. 1, 2, 1, 3, nah ini disebut bukan fungsi. Karena 1 punya anggota lebih dari 1 pasangan, maka dia disebut bukan fungsi. Yang kedua, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini fungsi ya. Yang kedua, karena satu pasangan di A punya pasangan 1 di B. Kemudian yang C juga fungsi karena tepat 1 punya pasangan. D juga sama 1. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kalau ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang dicatat, silahkan dicatat. Yang tadi sudah kita pelajari, jika ada yang kurang mengerti, boleh diulang-ulang lagi videonya. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.